Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Geta, kembali lagi bersama saya Brian yang akan menemani episode pada kali ini. Penasaran gak sih pesan tersembunyi dari Nuzulul Quran? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan yang super epic? Dan bagaimana dampaknya bagi kita? Yuk kita bahas bareng-bareng, stay tune di Pojok Religi. Nuzulul Quran, pesan dari Tuhan. Yuk kita flashback ke zaman jahiliyah. Pesan dari Tuhan pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada malam 17 Ramadan. Momen ini menjadi momen di awal petunjuk bagi umat manusia. Pesan ini terus berlanjut menjadi kumpulan wahyu yang kita kenal sebagai Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekedar ayat, tetapi menjadi pedoman abadi untuk manusia agar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ingat ya kita, Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi diamalkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, episode kali ini kita akan membahas makna di balik turunnya Al-Quran. Simak sampai akhir di Pojok Religi. Nuzulul Quran merupakan proses turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu bukan hanya sekedar alasan, tetapi di dalamnya agar membimbing manusia tidak tersesat. Lalu, apakah kita sudah memahami pesan-pesan tersebut? Begitu banyak pesan yang terkandung dalam Nuzulul Quran. Malam wahyu ketika pertama turun bukan hanya sekedar peristiwa maupun sejarah, tetapi di dalamnya sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tapi diamalkan dan dijadikan aspek dalam kehidupan, dari cara beribadah, sikap pergaulan, dan menghadapi ujian hidup. Namun, seringkali kita menghafal saat kecil, perlahan lupa saat dewasa. Padahal, setiap ayat yang mengandung jawaban-jawaban permasalahan hidup, tetapi kita sering lupa untuk mencarinya. Nah Geta, apa sih rahasia di balik turunnya Al-Quran? Kenapa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan? Kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap tetapi selama 23 tahun? Di balik itu semua ada hikmah yang paling besar. Al-Quran turun secara bertahap agar manusia dapat memahami, mengamalkan ajarannya sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih bulan Ramadan karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan bulan yang terbaik untuk mendekatkan kita kepadanya. Tapi yang menarik, wahyu pertama turun bukan perintah sholat, puasa, maupun zakat, tetapi melainkan Iqra, bacalah. Ini nunjukin kalau ilmu adalah aspek dasar dari segala kehidupan. Dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar membaca teks, tetapi memahami, merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam hidup kita. Penasaran gak sih kenapa Al-Quran turun secara bertahap, bukan sekaligus? Itu bukan tanpa alasan, melainkan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Al-Quran turun sedikit demi sedikit, agar mudah lebih dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hikmat turunnya Al-Quran yang kita rasakan hingga saat ini. Ia menjadi jawaban ketika manusia mengalami kegelisahan, membawa ketenangan, dan mengajarkan kesabaran dalam ujian hidup. Saat kita bingung menentukan arah, Al-Quranlah yang menunjuk arah. Saat kita merasa sendiri, ayat-ayat yang mengingat bahwa Allah itu selalu dekat. Karena itulah, Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi
momentum terbaik untuk memperkuat hubungan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran di sini bukan hanya sekedar membaca, tetapi memahami dan mengamalkan dalam kehidupan nyata. Sebab hikmah di balik turunnya Al-Quran adalah menjadikan kita lebih baik, lebih sabar, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya kita, Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, tetapi dijadikan cahaya pedoman bagi kita. Kalau kita merasa bingung atau kesusahan, mungkin Al-Quran belum menjadi pedoman utama. Solusinya sederhana, mulai dari hal yang kecil tapi rutin. Coba luangkan waktu untuk sehari-hari untuk membaca Al-Quran setiap hari, walau hanya 1 ayat, dan pelajari maknanya. Jadikan nilai-nilai sebagai pegangan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jangan jadikan Al-Quran singgah di memori, tetapi jadikan Al-Quran cahaya kehidupan sehari-hari. Saya Brian, pamit undur diri. Sampai jumpa di pojok religi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay istiqomah.